Swastiastu, Semeton Hindu Dharma. Untuk saat ini kita akan membahas kisah dari Raja Wena dan Prithu dalam kitab Wisnu Purana. Beberapa generasi setelah Dhruva, ada seorang raja bernama Wena. Wena bukanlah raja yang baik sama sekali. Dia mengumumkan bahwa tidak akan ada yatnya di bumi. Tidak ada alasan untuk berdoa kepada Wisnu. Bukankah raja lebih unggul daripada Wisnu? Para resi mencoba membujuk raja untuk mengubah jalannya, tetapi Wena tidak mendengarkannya. Karena itu orang bijak dan para brahmana memutuskan bahwa Wena harus mati. Mereka meneriakkan mantra di atas jerami dan membunuh Wena dengan jerami. Namun masalahnya adalah siapa yang akan memerintah kerajaan di tempat Wena kemudian? Wena tidak punya anak. Para resi kemudian mulai meremas paha raja yang mati. Setelah memijitnya, sesosok seperti anak keluar dari pahanya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya anak itu. "Duduk," kata orang bijak, dan kemudian anak itu disebut Nisyada dari kata untuk duduk. Kelak kemudian, putra-putra Nisyada tinggal di pegunungan Windya. Para resi kemudian mulai memijat tangan kanan jenazah itu, dan seorang lelaki berkilau keluar. Ini adalah Prithu. Ketika dia lahir, busur ilahi, panah dan baju besi jatuh padanya dari langit. Semua orang senang pada kelahiran Prithu. Bahkan Wena tidak lagi harus pergi ke neraka yang harus dikunjungi jika seseorang tidak memiliki seorang putra. Sungai-sungai dan samudera datang dengan air dan perhiasan untuk penobatan Prithu. Para dewa dan Brahma tiba untuk memandikan Prithu sebelum penobatan. Brahma memperhatikan bahwa Prithu memiliki tanda cakra senjata Wisnu di tangan kanannya. Beliau laki-laki yang baik, karena itu berarti Prithu adalah titisan dari Wisnu. Baik raja atau bahkan para dewa tidak dapat memiliki tanda ini di tangan mereka. Maharaja Prithu dimahkotai. Beliau adalah raja yang kuat. Air laut bergetar ketika beliau lewat dan gunung-gunung membuat jalan baginya. Benderanya tidak pernah diturunkan. Bumi menghasilkan panen tanpa membajak. Sapi-sapi memberi banyak susu dan bunga-bunga penuh dengan madu. Segera setelah ia dilahirkan, Prithu mengatur pengorbanan, yajna. Dari pengorbanan ini lahirlah para Suta dan Magadha yang menyanyikan lagu-lagu dalam pujian Prithu. Tetapi ada periode singkat antara kematian Wena dan kelahiran Prithu ketika tidak ada raja di negeri itu. Tanah tidak berkembang tanpa kehadiran seorang raja. Rempah-rempah menghilang dari bumi dan orang-orang lapar. Orang-orang ini pergi ke Prithu dan memohonnya untuk mengembalikan tanaman-tanaman tersebut. Untuk mendapatkan tanaman-tanaman itu, Prithu mengambil busur dan anak panahnya dan mulai mengejar bumi. Bumi mengubah wujudnya menjadi bentuk sapi dan mulai berlari. Namun kemanapun bumi pergi, Prithu mengikutinya. Akhirnya, Prithu berhasil menguasai bumi dan bumi memulihkan sisa-sisa tumbuhan yang tersisa. Untuk memastikan bumi kembali normal dan sekali lagi menjadi subur, Prithu meratakan pegunungan dengan busurnya. Pada penciptaan sebelumnya, tidak ada kota, desa, padi-padian, peternakan, pertanian atau perdagangan. Karena Prithulah semua itu menjadi ada. Inilah alasan mengapa bumi disebut Prithiwi, putri dari Prithu. Demikianlah kisah mengenai Maharaja Prithu dan Pertiwi. Silahkan klik like dan subscribe. Domogi Semeton Dharma Rahayu. Om Santi 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 Om.